Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas akuntansi syariah 4A di sini akan menjelaskan materi mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak pada utang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Awaludin Subirin, NIM 1952210002. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari NIM 19522210008. Saya Syafira Widya Cahya Ningtyas, NIM 1952210010. Perkenalkan, nama saya Ayu Susanti dari NIM 1952221011. Perkenalkan, saya Risma Vera Febrianti, NIM 19522210014. Perkenalkan, nama saya Isdah Mufid, NIM 195221017. Perkenalkan, nama saya David Mesti dengan NIM 195221020. Saya Dewi Melinda Sari dari NIM 195221027. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih, NIM 195221030. Perkenalkan, nama saya Raudatur Alfiah dari NIM 195221032. Perkenalkan, nama saya Putriana Dewi, NIM 195221035. Saya Kurnia Wulandari, NIM 195221033. Materi bab 7. Yang pertama yaitu transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Utang piutang, pendapatan bunga, dan beban bunga yang muncul dari transaksi pemberian pinjaman antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi. Utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Contoh ilustrasi 7.1. PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS senilai 500 juta rupiah pada tanggal 1 Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2016. Dana tersebut akan digunakan oleh PTS untuk membuka lini bisnis yang baru. Atas pinjaman tersebut, PTS dikenakan bunga sebesar 5%. Berikut pencatatan PTP terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pemberian fasilitas kredit pada PTS. Tanggal 1 Juli 2015, akunnya yaitu piutang pada kas senilai 500 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015. Tanggal 31 Desember 2015, akunnya yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga yaitu senilai 12.500.000. 12.500.000 ini didapat dari 5% dikali 6 dibagi 12 dikali dengan 500 juta rupiah. Selanjutnya, pencatatan PTS terkait fasilitas kredit yang diperoleh dari PTP. Yang pertama, jurnal untuk mencatat perolehan fasilitas kredit dari PTP. Tanggal 1 Januari 2015, akunnya yaitu kas pada utang senilai 500 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015. Tanggal 31 Desember 2015, akunnya yaitu beban bunga pada utang bunga senilai 12.500.000. Akibat dari pencatatan tadi, maka PTP dan PTS akan melaporkan akun-akun untuk periode 2015 seperti berikut. PTP melaporkan akun-akun yaitu piutang, piutang bunga, dan pendapatan bunga. Sedangkan PTS melaporkan akun-akun yaitu utang, utang bunga, dan beban bunga.
Karena transaksi utang piutang terjadi antara PTP dan PTS yang merupakan satu kesatuan ekonomi, maka akun-akun di atas harus dieliminasi. Sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, piutang dan piutang bunga pada PTP serta utang dan utang bunga PTS tidak akan muncul. Begitu juga dengan pendapatan bunga PTP dan beban bunga PTS juga tidak akan muncul dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Entitas induk dan entitas anak dapat terlihat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung melalui pihak non-afiliasi. Dari sudut pandang konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas pelaporan, sehingga semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi, tidak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Berikut gambar ilustrasinya. Pada gambar A menunjukkan bahwa entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung, sedangkan pada gambar B menunjukkan bahwa entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Selanjutnya, pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Pembelian obligasi langsung pada nilai par, investasi pada obligasi dan utang obligasi dihapus sebesar nilai par. Contoh 7.1. Berikut neraca saldo kedua perusahaan per tanggal 31 Desember 2015. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, informasi tambahan. Nomor 1, PT Nusantara telah melakukan pembelian sebesar 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Nomor 2, selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan sebagai dividen sebesar 50 juta. Nomor 3, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par, yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah sebesar 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dengan maksud memilikinya sampai jatuh tempo. Berikut pencatatan yang dilakukan PT Nusantara. Pada tanggal 1 Juli 2015, kas pada utang obligasi sebesar 500 juta untuk mencatat penerbitan obligasi pada nilai par. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015, beban bunga pada utang bunga sebesar 20 juta mencatat pengakuan bunga obligasi terutang, yaitu 8% dikali 6 per 12 dikali 500 juta. Sedangkan pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2015, akun debit investasi pada obligasi, akun kredit yaitu kas sebesar 300 juta untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015, piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 12 juta untuk mencatat pengakuan piutang bunga obligasi, yaitu perhitungannya 8% dikali 6 per 12 dikali 300 juta. Sedangkan prosedur konsolidasian tahun pertama yaitu pada tahun 2015, pencatatan PT Nusantara tahun 2015, PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, akun debit yaitu investasi pada PT Andalas, akun kredit yaitu kas, masing-masing sebesar 900 juta
untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015, akun debit yaitu investasi pada PT Andalas dengan akun kreditnya yaitu bagian laba atas PT Andalas masing-masing sebesar 150 juta. Untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas yaitu sebesar 200 juta dikali 75% kepemilikan saham. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, akun debit yaitu kas, sedangkan akun kreditnya yaitu investasi pada PT Andalas masing-masing sebesar 37.500.000 untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu perhitungannya 50 juta dikali 75% kepemilikan saham. Selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi. Sebelum membuat jurnal eliminasi, maka perhatikan tabel perhitungan jurnal eliminasi berikut. Saldo awal PT Nusantara 900 juta, kepentingan non pengendali sebesar 300 juta, saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Laba bersih PT Nusantara sebesar 150 juta, kepentingan non pengendali sebesar 50 juta, saldo laba sebesar 200 juta, dikurangi dividen. Dividen PT Nusantara sebesar 37.500.000, sedangkan kepentingan non pengendali dikurangi 12.500.000, saldo laba dikurangi 50 juta. Saldo akhirnya yaitu pada PT Nusantara 1.012.500.000, sedangkan kepentingan non pengendali sebesar 300.037.500.000, saham biasa sebesar 800 juta, sedangkan saldo laba akhir itu sebesar 550 juta. Jika keduanya dijumlahkan maka hasilnya akan balance. Sedangkan jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal eliminasinya yaitu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, sedangkan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta. Akun kreditnya yaitu dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000, sedangkan kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000 untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi karena pembayaran bunga baru dilakukan pada tanggal 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu utang obligasi pada investasi pada obligasi masing-masing sebesar 300 juta untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Jurnal eliminasi berikutnya yaitu pendapatan bunga pada beban bunga masing-masing sebesar 12 juta untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Jurnal eliminasi selanjutnya yaitu utang bunga pada piutang bunga masing-masing sebesar 12 juta untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli PT Andalas. Setelah itu, kita membuat kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Berikut adalah laporan kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jika di 2016 PT Andalas masih memiliki obligasi PT Nusantara, maka ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian perlu membuat jurnal eliminasi. Digunakan untuk menghapus dampak kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas. Jurnal ini untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi dan utang obligasi sama dengan jumlah jurnal eliminasi yang dibuat pada 31 Desember 2015. Sedangkan besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus 2 kali besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus pada 31 Desember 2015. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kali periode pembayaran bunga. Berikut
adalah jurnal eliminasi. Yang pertama, mencatat utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, di mana utang obligasi didebet senilai 300 juta dan investasi pada obligasi dikredit senilai 300 juta rupiah. Kemudian yang kedua, mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga oleh obligasi oleh PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, di mana pendapatan bunga didebet 24 juta dan beban bunga dikredit 24 juta rupiah. Melunasi piutang bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, di mana utang bunga senilai 12 juta didebet pada piutang bunga dikredit senilai 12 juta rupiah. Kemudian ada pembelian bukan pada nilai par. Pembelian obligasi langsung bukan nilai par. Jurnal eliminasi menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium atau obligasi yang belum diamortisasi. Contoh ilustrasinya, ilustrasi ini mirip dengan ilustrasi sebelumnya, namun berbeda pada nilai penerbitan obligasi PT Nusantara karena nilainya lebih rendah daripada nilai par sehingga terdapat diskon obligasi. Kemudian di sini pada tabel 7.4 terdapat neraca saldo per 31 Desember 2015. Di sini terdapat informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai buku 900 juta. Nilai wajar kepemilikan non pengendali sama dengan nilai buku sebesar 300 juta rupiah. Kemudian informasi yang kedua, selama 2015 PT Andalas memperoleh laba bersih 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen 50 juta rupiah. Kemudian informasi yang ketiga, pada 1 Juli 2015 PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par 500 juta rupiah pada harga 490 juta rupiah. Obligasi pada kupon 8% akan jatuh tempo selama 5 tahun. Bunga yang dibayarkan semesteran yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada penerbitan obligasi, tingkat bunga pasar 8,50%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Nah, di sini ada 4 pencatatan yang berdasarkan dengan tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Pencatatan yang pertama pada 1 Juli 2015, di mana kas senilai 490 juta rupiah, diskon obligasi 10 juta rupiah didebet, dan utang obligasi senilai 500 juta rupiah dikredit untuk mencatat penerbitan obligasi pada diskon. Kemudian yang kedua, pada 31 Desember 2015, pada debet yakni beban bunga senilai 20.823.314 rupiah, dan pada kreditnya utang bunga 20 juta rupiah, diskon obligasinya 823.314 rupiah untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi. Yang ketiga, 1 Juli 2015, investasi pada obligasi 294 juta rupiah didebet dan kreditnya kas 294 juta rupiah untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada diskon. Kemudian pencatatan yang keempat, 31 Desember 2015, investasi pada obligasi 493.989 didebet, piutang bunga didebet juga 12 juta rupiah, dan kreditnya adalah pendapatan bunga 12.493.989 rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur konsolidasi untuk tahun pertama tahun 2015. Yang pertama yaitu melakukan pencatatan PT Nusantara tahun 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara selama tahun 2015 jurnalnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas di bagian debit dan juga kas di bagian kredit senilai 900 juta rupiah. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian jurnal kedua pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas di bagian debit dan juga bagian laba atas PT Andalas di bagian kredit sebesar 150 juta rupiah. 150 juta rupiah ini berasal dari 200 juta rupiah ini yang merupakan perolehan laba bersih dikali dengan 75% pembelian saham PT Nusantara terhadap PT Andalas. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Kemudian yang ketiga yaitu tanggal 31 Desember 2015 untuk kas di bagian debit dan juga investasi pada PT Andalas di bagian kredit senilai 37.500.000 rupiah.
Nilai nominal ini berasal dari 50 juta. 50 juta itu yang merupakan pembagian dividen dikali dengan 75%. Jurnal tersebut digunakan untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Kemudian yang kedua yaitu jurnal eliminasi tahun 2015. Untuk membuat jurnal eliminasi, maka kita harus membuat tabel perhitungan jurnal eliminasi terlebih dahulu. Adapun kolomnya, untuk kolom pertama ada PT Nusantara sebesar 75%, kemudian kolom kedua ada kepentingan pengendali sebesar 25%, kemudian ada saham biasa dan juga ada saldo laba. Untuk rumusnya yaitu saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen sama dengan saldo akhir. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Adel sebelumnya, untuk pengerjaan tabel perhitungan jurnal eliminasi harus dimulai dari sebelah kanan. Untuk tabel perhitungan ini kita harus mengacu pada neraca saldo pada soal sebelumnya. Untuk saham biasa sendiri, kita lihat di neraca saldo nilainya 800 juta, sedangkan saldo laba 400 juta. Jika dijumlahkan yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nanti jumlah itu kemudian dialokasikan untuk PT Nusantara 75%, jadinya yaitu 900 juta rupiah, dan kepentingan pengendali 25% yaitu sebesar 300 juta rupiah. Untuk laba bersih yaitu sebesar 200 juta rupiah, PT Nusantara 75% berarti 150 juta, dan kepentingan pengendali 25% berarti 50 juta rupiah. Sedangkan untuk dividennya 50 juta. 50 juta ini nanti untuk PT Nusantara sebesar 75% berarti hasilnya 37.500.000 rupiah, dan juga kepentingan pengendali 25% berarti 12.500.000 rupiah. Nanti jika dijumlahkan hasilnya sama 50 juta. Berarti untuk saldo akhirnya PT Nusantara yaitu 1.012.500.000 rupiah. Untuk kepentingan pengendali sebesar 337.500.000 rupiah, sedangkan saham biasa sebesar 800 juta rupiah, dan saldo laba sebesar 550 juta rupiah. Jurnal ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara, dan juga kepentingan pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Adapun untuk bagian debitnya ada saham biasa senilai 800 juta rupiah, ada saldo laba sebesar 400 juta rupiah, ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, dan juga ada bagian laba kepentingan pengendali sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan untuk bagian kreditnya ada dividen diumumkan nilainya 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas nilainya 1.012.500.000 rupiah, dan juga ada kepentingan pengendali sebesar 337.500.000 rupiah. Untuk dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara itu harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara juga harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Diskon obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Tetapi karena PT Andalas hanya memiliki sebagian obligasi PT Nusantara, maka eliminasi dibuat atas sebagian diskon obligasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang bunga. Adapun untuk jurnalnya yang pertama yaitu mencatat utang obligasi pada bagian debit sebesar 300 juta rupiah, dan di bagian kredit ada investasi pada obligasi sebesar 294.493.989, dan juga ada diskon obligasi sebesar 5.506.011 rupiah. Untuk mengetahui nominal tersebut, caranya pada utang obligasi 500 juta rupiah dikali 60%, kemudian investasi pada obligasi yaitu 490.823.314 rupiah dikali 60%, dan diskon obligasi 9.176.686 rupiah dikali 60%. Jumlah ini digunakan untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu pada bagian debit mencatat pendapatan bunga, dan pada bagian kredit yaitu beban bunga nominalnya sebesar 12.493.989 yang dihasilkan oleh
20.823.314 rupiah dikali 60%. Jurnal itu digunakan untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Untuk jurnal di bagian debitnya ada utang bunga dan di kreditnya ada piutang bunga sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah itu berasal dari 200 juta rupiah dikali dengan 60%. Kemudian yaitu menyusun kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Untuk strukturnya tetap sama, yaitu nantinya ada bagian laporan laba rugi, kemudian ada bagian laporan perubahan saldo laba, dan juga nanti ada bagian laporan posisi keuangan. Untuk menyusun kertas kerja konsolidasi 2015 ini nanti kita akan mengacu pada neraca saldo yang ada pada di soal. Untuk di sini saya akan menjelaskan akun-akun yang ada jurnal eliminasinya saja. Untuk akun-akun yang tidak ada jurnal eliminasi nanti tinggal dijumlahkan saja dan nanti akan ketemu pada kolom konsolidasian. Untuk yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi nanti ada akun penjualan, kemudian ada akun beban pokok penjualan, ada beban operasi, ada beban penyusutan, ada beban amortisasi, kemudian beban bunga. Di sini ada jurnal eliminasi pada jurnal ke-10. PT Nusantara ini 20.823.314 ini bersifatnya minus dan juga kreditnya 12.493.989 rupiah. Nanti ini karena ini sifatnya minus nanti kita tambahkan berarti hasilnya nanti akan ketemu negatif 8.329.325 rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Andalas 150 juta dieliminasi pada jurnal ke-8 sebesar 150 juta rupiah, nanti hasilnya 0, dan pendapatan bunga untuk PT Andalas 12.493.989 rupiah dieliminasi pada jurnal ke-10 dengan nominal yang sama, nanti hasilnya akan 0. Kemudian laba bersih konsolidasiannya kita jumlahkan antara penjualan dikurangi dengan beban untuk PT Nusantara sebesar 750 juta rupiah, untuk PT Andalas 200 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal eliminasi pada bagian debit sebesar 162.493.989 dan juga bagian kredit 12.493.989. Sedangkan pada kolom konsolidasian sebesar 800 juta rupiah. Kemudian ada bagian laba kepentingan pengendali. Di sini ada pada jurnal eliminasi ke-8 yaitu sebesar 50 juta rupiah, maka untuk konsolidasinya bersifat negatif. Kemudian bagian induk atas laba bersih nanti kita tinggal menjumlahkan saja. Ini PT Nusantara 750 juta, kemudian PT Andalas kita susun ke bawah berarti 200 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal eliminasi bagian debit yaitu sebesar karena ada penambahan ini berarti jumlahnya sebesar 212.493.989 dan juga ada bagian kredit yaitu 12.493.989. Sedangkan untuk bagian konsolidasian karena terdapat pengurangan berarti nanti jumlahnya akan berkurang 50 juta, berarti hasilnya nanti akan menjadi 750 juta. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu ada bagian laporan laba perubahan saldo laba. Rumusnya yaitu tetap sama, saldo awal ditambah laba bersih dan juga dikurangi dividen diumumkan sama dengan saldo akhir. Untuk saldo awalnya sebesar 1.500.000.000 juta rupiah untuk PT Nusantara dan PT Andalas 400 juta rupiah, dan ada jurnal eliminasi pada jurnal ke-8 400 juta rupiah, maka tinggal 1.500.000.000 juta rupiah. Kemudian ditambah laba bersih. Laba bersih ini kita ambil dari ini bagian induk atas laba bersih, kita masukkan nominalnya di sini sama ya, nggak boleh beda. Kemudian dikurangi dengan dividen diumumkan. Pada dividen diumumkan ini ada jurnal eliminasi
jurnal ke-8 sebesar 50 juta, maka nanti tinggal 300 juta rupiah. Untuk saldo laba akhir kita tinggal jumlahkan saja, berarti untuk PT Nusantara sebesar 1.950 juta rupiah, untuk PT Andalas 550 juta rupiah, sedangkan jurnal eliminasi bagian debit 612.993.989 dan juga kreditnya 62.493.989. Untuk konsolidasiannya yaitu 1.950 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Pada bagian ini merupakan bagian yang terakhir untuk total aset dan total liabilitas dan juga ekuitas, nanti hasilnya harus balance. Di sini untuk yang bagian aset yang terdapat jurnal eliminasi yaitu adanya piutang bunga. Pada PT Andalas 12 juta, dieliminasi pada jurnal ke-11, 12 juta hasilnya 0. Kemudian ada investasi pada PT Andalas, PT Nusantara 1.012.500.000, dieliminasi pada jurnal ke-8 dengan jumlah yang sama, berarti nanti hasilnya 0. Kemudian ada investasi pada obligasi, PT Andalas 294.493.989, dieliminasi pada jurnal ke-9 dengan jumlah yang sama, hasilnya berarti 0. Kemudian total aset untuk PT Nusantara yaitu sebesar 7.660.823.314 rupiah. Untuk PT Andalas 2.150 juta, dan untuk jurnal eliminasi pada bagian kredit 1.318.993.989 dan juga untuk konsolidasian 8.491.829.325 rupiah. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu ada utang obligasi. Utang obligasi ini dieliminasi pada jurnal ke-9 senilai 300 juta rupiah, maka konsolidasiannya tinggal 1.700 juta rupiah. Sedangkan untuk diskon obligasi sendiri dieliminasi pada jurnal ke-9 sebesar 5.506.011 rupiah, berarti hasilnya tinggal 3.067.675 rupiah. Kemudian ada utang bunga dieliminasi pada jurnal eliminasi ke-11 sebesar 12 juta rupiah, tinggal 8 juta rupiah. Dan kemudian ada saham biasa dieliminasi sebesar 800 juta rupiah, maka tinggal 3 miliar. Dan juga ada kepentingan non pengendali dieliminasi pada jurnal ke-8 sebesar 337.500.000 rupiah. Untuk saldo laba ini nanti berasal dari saldo laba akhir pada laporan perubahan saldo laba. Mohon maaf ini karena slide-nya tidak terlihat, nanti bisa dilihat pada buku paket halaman 251. Nanti bandingkan saja untuk total liabilitas dan ekuitas, nanti jumlahnya sama pada total aset. Ketika kita ingin menyiapkan laporan keuangan konsolidasi tahun berikutnya, yaitu tahun 2016, maka perlu dibuat jurnal kembali untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi. Obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, dan juga utang bunga. Besarnya angka yang di jurnal untuk tiap akun nanti berbeda dengan angka yang di jurnal pada saat penyiapan laporan keuangan konsolidasi 2015. Hal tersebut dikarenakan pembelian obligasi PT Nusantara oleh entitas anak bukan pada nilai parnya. Berikut ini merupakan jurnal eliminasi terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas per 31 Desember 2016. Untuk bagian debitnya ada utang obligasi sebesar 300 juta rupiah berasal dari 500 juta rupiah dikali 60%. Kemudian untuk bagian kredit ada investasi pada obligasi sebesar 295.545.836 rupiah berasal dari ini 492.576.394 rupiah dikali 60%, dan juga diskon obligasi 4.044.164 rupiah berasal dari 7.423.606 rupiah dikali 60%. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mencatat
pendapatan bunga di bagian debit dan juga ada beban bunga di bagian kredit sebesar Rp25.051.848. Ini berasal dari Rp41.753.080 dikali 60%, yaitu digunakan untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Kemudian yang terakhir yaitu membuat jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu pada bagian debit utang bunga dan pada bagian kredit piutang bunga sebesar Rp12 juta yang berasal dari Rp200 juta dikali dengan 60%. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Nah, ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Nah, ini contohnya saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasinya, maka jurnal eliminasi yang dibuat saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian adalah jurnalnya itu sama jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak. Nah, contohnya bisa dilihat di contoh 7.1 dan 7.2 yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Nah, ini contohnya entitas induk saat membeli obligasi itu saat pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Nah, ketika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasian muncullah keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Nah, jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncullah keuntungan saat penarikan obligasi tersebut. Begitupun juga sebaliknya. Nah, ini agar lebih mudah ada penjelasan lewat tabel, yaitu yang pertama, harga pembelian obligasi sama dengan nilai tercatatnya. Nah, ini itu artinya tidak ada keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Nah, yang kedua, harga pembelian obligasi kurang dari nilai tercatat obligasi. Nah, itu artinya terdapat keuntungan penarikan obligasi. Dan yang terakhir, harga pembelian obligasi lebih dari nilai tercatat obligasinya. Nah, itu berarti terdapat kerugian saat penarikan obligasi. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya, yaitu 31 Desember 2015 PT ABC membeli obligasi yang diterbitkan entitas anaknya dari pihak non-afiliasi. Nilai pokok obligasinya adalah 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta. Jika PT ABC melakukan pembelian pada harga 990 juta, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi pada laporan keuangan konsolidasian sebesar 15 juta. Namun, ketika PT ABC menarik obligasi entitas anak tersebut pada harga 1 miliar 10 juta, maka akan disajikan kerugian penarikan obligasi sebesar 5 juta dalam laporan keuangan konsolidasian. Contoh 7.3. Ilustrasi berikut menggambarkan transaksi pembelian obligasi entitas anak PT Andalas oleh entitas induknya yaitu PT Nusantara dari pihak non-afiliasi dan dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Berikut adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas pada 31 Desember 2015. Nah, ini ada informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta, nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dan yang ketiga, pada 1 Januari 2015, PT Andalas menerbitkan obligasi dengan par 500 juta pada harga 510 juta. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga atas obligasi sebesar 8,00% dan dibayarkan 2 kali setahun, yaitu setiap tanggal 31 Juni dan 31 Desember. Tingkat bunga pasar pada saat penerbitan adalah 7,51%. Pada 31 Desember 2015, setelah pembayaran bunga, PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi pada harga 495 juta. Tingkat bunga pasar pada saat itu adalah 8,30%. Berikut adalah tabel amortisasi premium obligasi PT Andalas. Di sini ada informasi periode, tanggal, kas yang dibayarkan, beban bunga, amortisasi premium yang belum diamortisasi, serta nilai tercatat obligasi. Nah, di poin C yaitu amortisasi premium ini diperoleh dari A-B, yaitu berarti kas yang dibayarkan dikurangi dengan beban bunga akan muncul amortisasi premium. Sedangkan di E yaitu nilai tercatat obligasi
itu dengan diperoleh dari 500 juta dijumlahkan dengan poin D, yaitu poin premium yang belum diamortisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai contoh soal halaman 254 dan informasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 dengan nilai buku yaitu 900 juta rupiah dan nilai wajar kepentingan pengendali dengan nilai bukunya sebesar 300 juta rupiah. Nah, yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Dan yang ketiga, pada 1 Januari 2015, PT Andalas menerbitkan obligasi dengan par 500 juta rupiah pada harga 510 juta rupiah. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga atas obligasi tersebut sebesar 8% dan dibayarkan 2 kali setahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Tingkat bunga pasar pada penerbitan yaitu 7,51%. Dan pada 30 Desember 2015 setelah pembayaran bunga, PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi pada harga 495 juta rupiah dengan tingkat bunga pasar pada saat itu senilai 8,3%. Selanjutnya, prosedur konsolidasian tahun pertama 2015. Yang pertama ada pencatatan PT Nusantara 2015. Yang pertama, PT Nusantara mencatat investasi dari PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama 2015 adalah sebagai berikut. Yaitu pada tanggal 1 Januari mencatat pembelian saham PT Andalas dengan senilai 900 juta. Maka di debit ada investasi pada PT Andalas dan di kreditnya ada kas senilai 900 juta. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas senilai 200 juta, akan tetapi dikalikan 75% karena kepemilikannya senilai 75%. Maka akan menghasilkan investasi pada PT Andalas di debit senilai 150 juta dan di kreditnya bagian laba atas PT Andalas senilai 150 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas senilai 50 juta dan dikalikan kepemilikan 75%. Maka di debitnya ada kas senilai 37.500 pada debit dan pada kreditnya investasi pada PT Andalas senilai 37.500. Nah, yang kedua adalah pencatatan obligasi PT Andalas. PT Andalas menerbitkan obligasi senilai 500 juta rupiah dengan premium obligasi yang belum diamortisasi senilai 10 juta. Yaitu jurnalnya pada 1 Januari mencatat penerbitan obligasi premium, yaitu pada kas di debit senilai 510 juta dan di kreditnya ada utang obligasi senilai 500 juta dan premium obligasi senilai 10 juta di kredit. Lalu pada tanggal 1 Juli mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Yaitu di debitnya ada beban bunga senilai 19.157.636 dengan premium obligasi senilai 842.364 dengan kasnya di kredit 20 juta rupiah. Yang selanjutnya pada tanggal 31 Desember mencatat pengakuan bunga obligasi turutan dengan amortisasi diskon obligasi, yaitu di debit ada beban bunga senilai 19.125.994 dan premium obligasi 874.000 dan di kasnya kredit senilai 823.000. Selanjutnya PT Nusantara melakukan pembelian obligasi PT Andalas dari pihak non-afiliasi senilai 495 juta rupiah pada tanggal 1 Juli. Maka di sini mencatat pembelian seluruh saham obligasi terutama senilai di debit investasi pada obligasi senilai 495 juta dan di kreditnya ada kas senilai 495 juta. Nah, pembelian obligasi entitas anak atau entitas induk dari pihak non-afiliasi dapat menimbulkan keuntungan penarikan obligasi. Dalam laporan keuangan konsolidasian sebelumnya, PT Nusantara membeli obligasi pada harga 495 juta, sedangkan nilai tercatat obligasi pada tanggal tersebut yaitu senilai 508.263.630. Maka dari situ muncullah keuntungan penarikan obligasi. Dan besarnya keuntungan penarikan tersebut ialah nilai tercatat obligasi pada 31 Desember dikurangi dengan harga pembelian obligasi, yaitu 508 juta rupiah 283.630 dikurangi 495 juta, maka akan menghasilkan keuntungannya
keuntungan penarikan obligasi senilai 13.283.630. Nah, keuntungan tersebut akan diasaikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian. Maka PT Nusantara akan mencatat penambahan prestasi dan bagian laba dari entitas anak sebesar porsi kepemilikannya. Jumlah sebagai berikut. Yaitu porsi kepemilikannya senilai 75%, maka 13.283.630 dibagi 75% akan menghasilkan pada debit investasi pada PT Andalas senilai 9.962.723 pada debit investasi pada PT Andalas senilai 9.962.723 dan di kreditnya ada bagian laba atas PT Andalas senilai 9.962.723. Nah, di sini ada jurnal eliminasi 2015. Pencatatan pengeliminasian. Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan pengendali serta investasi pada PT Nusantara di PT Andalas. Nah, berikut jurnalnya. Di sini ada jurnalnya saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba atas kepentingan pengendali. Senilai saham biasa senilai 800 juta rupiah, saldo laba senilai 400 juta rupiah, bagian laba atas PT pengendali senilai 159 juta rupiah sekian, dan bagian laba kepentingan pengendali 53.320.000 sekian di debit. Dan di kreditnya ada dividen diumumkan senilai 50 juta, investasi pada PT Andalas senilai 1.022 juta, dan kepentingan pengendali senilai 340 juta. Nah, jurnal ini adalah jurnal pengeliminasian ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Nah, selanjutnya, selain mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, PT Nusantara juga harus mengeliminasi utang obligasi premium, investasi pada obligasi, dan keuntungan penarikan obligasi pada PT Andalas. Hal tersebut dikarenakan sekarang dimiliki oleh entitas induknya. Maka jurnalnya sebagai berikut. Dalam debit, ada utang obligasi senilai 500 juta rupiah dan premium obligasi senilai 8.263.000 rupiah. Dan di kreditnya ada investasi pada obligasi senilai 495 juta rupiah dan keuntungan penarikan obligasi senilai 13.283.000 rupiah. Nah, karena PT Nusantara baru melakukan pembelian obligasi saja, maka belum terdapat pendapatan bunga ataupun beban bunga obligasi yang nantinya harus dieliminasi. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Nah, pada kertas kerja konsolidasian ini terdapat kolom-kolom nama akun PT Nusantara sebagai perusahaan induk, kemudian ada PT Andalas sebagai perusahaan anak, kemudian terdapat kolom jurnal eliminasi yang terdiri dari kolom debit dan kolom kredit. Kemudian ada kolom konsolidasian. Nah, dalam kertas kerja konsolidasian ini, di sini kita mencari laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan. Nah, di sini terdapat total laba bersih konsolidasian di PT Nusantara senilai 759.962.723, di PT Andalas senilai 200 juta, dan di jurnal eliminasi di debit senilai 159.962.723 dan di kredit senilai 13.283.630 rupiah. Dan di konsolidasian senilai 813.283.630 rupiah. Kemudian total dari bagian induk atas laba bersih senilai di PT Nusantara 759.962.723. Kemudian di PT Andalas senilai 200 juta. Dan di jurnal eliminasi di debit senilai 159.962.723 rupiah. Dan di kredit senilai 66.604.537 rupiah. Dan di konsolidasian senilai 759.962.723. Maka di sini saldo laba akhirnya di PT Nusantara senilai 1.959.962.723 rupiah. Di PT Andalas senilai 550 juta. Di jurnal eliminasi di debit senilai 559.962.723. Dan di kredit senilai 116.604.537 rupiah. Dan di konsolidasian senilai 1.959.962.723 rupiah. Kemudian di sini terdapat total aset di PT Nusantara senilai 7.659.962.723 rupiah, di PT Andalas senilai 2.158.283.630 rupiah, dan di jurnal eliminasi di bagian kredit senilai 1.517
di kredit senilai 1.517.462.723 rupiah dan di konsolidasian senilai 8.300.783.630 rupiah. Kemudian di sini terdapat total liabilitas dan ekuitas. Di PT Nusantara senilai 7.959.962.723 rupiah. Di PT Andalas senilai 2.158.283.630 rupiah. Di jurnal eliminasi bagian kredit, di bagian debit senilai 1.868.246.353 rupiah. Di bagian kredit 457.425.444 rupiah dan dikonsolidasian senilai 8.300.783.630 rupiah. Nah, kemudian di sini ada pencatatan obligasi pada tahun 2016. Nah, tabel amortisasi premium obligasi dari sisi PT Andalas tidak mengalami perubahan. Dapat dilihat pada tabel 7.9. Nah, berikut ini merupakan tabel amortisasi diskon atas investasi pada obligasi PT Nusantara. Nah, di sini terdapat kolom-kolom periode, tanggal, kas yang diterima, pendapatan bunga, amortisasi diskon, kemudian diskon yang belum diamortisasi, nilai tercatat obligasi. Nah, untuk amortisasi diskon ini didapat dari pendapatan bunga dikurangi dengan kas yang diterima. Kemudian nilai tercatat obligasi ini diperoleh dari 500 juta dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi. Kemudian berikut ini merupakan pencatatan yang dibuat PT Andalas terkait dengan obligasi selama tahun 2016 berdasarkan tabel amortisasi premium pada tabel 7.9. Nah, pada 1 Juli tahun 2016 di sini mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Di sini pencatatan jurnalnya yaitu beban bunga di debit senilai Rp19.093.162. Kemudian premium obligasi di debit senilai Rp906.838 dan di kolom kredit ada kas yakni senilai Rp20 juta. Kemudian pada 31 Desember tahun 2016 di sini mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Di sini beban bunga dicatat di debit senilai Rp19.059.098. Kemudian premium obligasi di debit senilai Rp940.902 dan kas di kredit senilai Rp20 juta. Nah, kemudian berikut ini merupakan pencatatan dari sisi PT Nusantara berdasarkan tabel amortisasi diskon pada tabel 7.12. Di sini pada 1 Juli tahun 2016 mencatat pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskon atas investasi obligasi. Di sini kas dicatat di debit senilai Rp20 juta. Kemudian investasi pada obligasi di debit senilai Rp539.757 dan pendapatan bunga dicatat di kredit senilai Rp20.539.757. Kemudian pada 31 Desember tahun 2016 di sini mencatat pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskon atas investasi obligasi. Di sini dicatat kas di debit senilai Rp20 juta. Kemudian investasi pada obligasi senilai Rp562.193 di debit dan pendapatan bunga di kredit senilai Rp20.562.953. Kemudian di sini prosedur konsolidasian tahun kedua yaitu tahun 2016. Nah, di sini pada periode 2016, PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan atau di luar penghasilan dari entitas anak sebesar 750 juta, serta pembagian dividen sebesar 400 juta rupiah. Sementara itu, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Maka hingga akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Nah, berikut merupakan pencatatan PT Nusantara pada tahun 2016. Di sini pada tanggal 31 Desember tahun 2016 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Di sini dicatat investasi pada PT Andalas di debit senilai Rp187.500.000 dan di kredit bagian laba atas PT Andalas senilai Rp187.500.000. Nah, Rp187.500.000 ini merupakan hasil dari 250 juta merupakan laba bersih dari PT Andalas dikalikan dengan 75% dari kepemilikan saham. Maka dapatlah hasilnya Rp187.500.000. Kemudian
mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Di sini dicatat kas di debit senilai 75 juta dan investasi per PT Andalas dikredit senilai 75 juta rupiah. 75 juta rupiah ini merupakan dividen yang dibagikan senilai 100 juta dikalikan dengan 75% kepemilikan saham, maka dapatlah hasilnya 75 juta. Nah, kemudian di sini ini merupakan perhitungan amortisasi keuntungan penarikan obligasi di setiap tahunnya. Di sini terdapat kolom tahun, pendapatan bunga atau PT Nusantara, beban bunga PT Andalas, dan selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi. Nah, di sini pada tahun 2016 pendapatan bunga PT Nusantara senilai Rp41.101.910. Kemudian beban bunga PT Andalas senilai Rp38.152.260. Maka selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi ini merupakan pengurangan dari pendapatan bunga dan beban bunga. Maka hasilnya Rp2.949.650. Kemudian pada tahun 2017 di sini pendapatan bunganya Rp41.195.254. Kemudian di beban bunganya senilai Rp38.010.836. Maka selisihnya yaitu Rp3.184.417. Kemudian di tahun 2018 pendapatan bunganya senilai Rp41.296.504 dan beban bunganya senilai Rp37.858.588 dan selisihnya yaitu senilai Rp3.437.917. Dan di tahun 2019 pendapatan bunganya senilai Rp40.406.332, beban bunga senilai Rp37.694.686 dan selisihnya senilai Rp3.711.646. Maka total selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi ini senilai Rp13.283.630. Di sini terdapat contoh, yaitu besarnya keuntungan penarikan obligasi setiap periodenya adalah Rp2.949.650. Oleh karena itu, PT Nusantara harus membuat pencatatan untuk menurunkan nilai investasi dan bagian laba atas entitas anak sebesar Rp2.212.237, yaitu berasal dari 75% dari Rp2.949.650. Jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara untuk mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi per 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Andalas debit investasi pada PT Andalas kredit yang jumlahnya Rp2.212.237. Yang selanjutnya ada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Berikut merupakan perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih, yaitu PT Nusantara yang jumlahnya 75% dan kepentingan non-pengendali 25%. Itu ada saldo awal, laba bersih, dividen, saldo akhir, keuntungan penarikan obligasi, amortisasi keuntungan penarikan obligasi, ada saldo akhir disesuaikan, bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba kepentingan non-pengendali. Jurnal eliminasi merupakan jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Andalas dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Berikut merupakan jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, yaitu ada saham biasa 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 185.287.763 rupiah, bagian laba kepentingan non-pengendali 61.762.587 rupiah berada di debit, sedangkan yang dikredit ada dividen diumumkan 100 juta rupiah, investasi pada PT Andalas ada 1.122.787.763 rupiah dan kepentingan non-pengendali 374.262.587 rupiah. Jurnal untuk menghapus utang obligasi
premium obligasi, dan beban bunga yang dicatat oleh PT Andalas. Dari sisi PT Nusantara, investasi pada obligasi dan pendapatan bunga harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat juga memunculkan saldo awal keuntungan atas penarikan obligasi entitas anak. Namun, karena pembelian obligasi sudah terjadi di periode sebelumnya, maka jurnal eliminasi dibuat dengan menyesuaikan akun investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendali. Berikut ini merupakan jurnal untuk mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Andalas oleh PT Nusantara dari pihak non-afiliasi. Yang berada di debit ada utang obligasi 500 juta, premium obligasi Rp6.435.890, pendapatan bunga Rp41.101.910. Sedangkan yang berada di kredit ada investasi pada obligasi Rp496.101.910, investasi pada PT Andalas Rp9.092.723, kepentingan non-pengendali Rp3.320.907, beban bunga Rp38.152.260. Berikut merupakan kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada 2016, yaitu ada bagian laporan laba rugi, habis itu ada laba bersih konsolidasi yang pada PT Nusantara berjumlah Rp935.287.763. Pada bagian PT Andalas ada Rp250 juta, sedangkan jurnal eliminasi yang berada di debit ada Rp226.389.673, yang jurnal eliminasi yang berada di kredit ada Rp38.152.260, sedangkan konsolidasiannya berjumlah Rp997.050.350. Bagian induk atas laba bersih, yaitu dari penjumlahan jurnal eliminasi, dari pengurangan tersebut. Sedangkan ada juga laporan perubahan saldo awal, saldo laba akhir yang berjumlah di PT Nusantara Rp2.495.250.486, pada PT Andalas 700 juta, jurnal eliminasi yang berada di debit ada Rp838.152.260, jurnal eliminasi kredit ada Rp138.152.260, sedangkan konsolidasian berjumlah Rp2.459.250.486. Sedangkan ada laporan posisi keuangan. Ini masih lanjutan dari kertas kerja konsolidasian, yaitu tadi ada laporan posisi keuangan. Itu ada total aset. Total aset pada PT Nusantara berjumlah Rp8.245.250.486. Jumlah dari PT Andalas ada Rp2.306.435.890. Jurnal eliminasi yang berada di kredit berjumlah Rp1.622.850.396, sedangkan konsolidasian berjumlah Rp8.922.833.980. Sedangkan ada bagian total liabilitas dan ekuitas. Total dari PT Nusantara yaitu Rp8.250.250.486. Pada PT Andalas Rp2.306.435.890. Jurnal eliminasi di bagian debit ada Rp2.144.588.150. Jurnal eliminasi bagian kredit ada Rp512.414.847. Konsolidasian berjumlah Rp8.900.000.
8.922.833.980 rupiah. Selanjutnya yaitu tentang ilustrasi komprehensif. Ilustrasi ini memberikan gambaran secara komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ilustrasi ini meliputi transaksi penjualan persediaan dan jasa. Terdapat contoh yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria ini merupakan perhitungan ditunjukkan melalui perhitungan berikut, yaitu ada nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali, yaitu 1 miliar, sedangkan nilai buku aset bersih PT Satria yaitu ada saham biasa 500 juta dan saldo laba 300 juta. Kedua tersebut dijumlah yaitu ada 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku. Jadi 1 miliar tadi dikurangi dengan 800 juta, berarti jumlahnya ada 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut ini merupakan perincian dari total diferensial, yaitu ada persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Baik, selanjutnya yaitu pada halaman 264 kita disajikan neraca saldo per 31 Desember 2015 pada tabel 7.15. Dalam neraca saldo ini kita memperoleh bahwasanya total dari PT Pandawa sebesar 17.029.156.136. Sedangkan untuk PT Satria yaitu sebesar 2.920.736.812 rupiah. Selanjutnya terdapat informasi tambahan di halaman 265. Ada 7 informasi tambahan. Untuk informasi tambahan nomor 7 yaitu pada 1 Januari 2014 PT Satria menerbitkan obligasi dengan pokok 400 juta pada harga 385 juta. Obligasi tersebut dibeli oleh PT Samudra, yang mana PT Samudra ini merupakan pihak non-afiliasi. Obligasi yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2018 tersebut menawarkan tingkat bunga sebesar 8%. Sedangkan tingkat bunga yang berlaku di pasar pada 1 Januari 2014 sebesar 9,14%. Pembayaran bunga dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli seluruh obligasi PT Satria dari PT Samudra dengan harga 405 juta. Tingkat bunga yang berlaku di pasar pada saat itu adalah 7,50%. Nah, selanjutnya dari informasi tambahan ini akan dibuat tabel amortisasi diskon obligasi yang dibuat oleh PT Satria. Sedangkan dibuat juga tabel amortisasi premium atas investasi pada obligasi yang dibuat PT Pandawa. Di halaman 266 terdapat tabel amortisasi diskon obligasi PT Satria, di mana dalam tabel tersebut dicatat ada periode, tanggal, kas yang dibayarkan, beban bunga, amortisasi diskon yang belum diamortisasi, serta nilai tercatat obligasi. Pada periode ke-0 diketahui nilai yang tercatat obligasi itu sebesar 400 juta, sedangkan diskon yang belum diamortisasi 15 juta, sehingga mengurangi nilai tercatat obligasi 400 juta dan hasilnya adalah 385 juta. Berlaku juga pada periode 1 hingga 8, di mana pada periode 1 kas yang dibayarkan senilai 16 juta, sedangkan beban bunga 17.595.144
Amortisasi diskon ini didapatkan dari jumlah kas yang dibayarkan dikurangi oleh beban bunga, sehingga pada tabel itu tercatat tabel C sama dengan tabel A dikurangi tabel B. Lalu nilai tercatat obligasi yang pada periode 0 itu 385 juta dikurangi oleh diskon yang belum diamortisasi pada periode pertama 13.404.856, sehingga dihasilkan jumlah 386.595.144. Hal itu juga berlaku untuk periode-periode selanjutnya. Di halaman 266 serupa terdapat tabel 7.17 di mana tabel amortisasi premium atas investasi obligasi PT Pandawa. Serupa dengan tabel 7.16 di mana diketahui terdapat akun periode, tanggal, kas yang diterima, pendapatan bunga, amortisasi premium yang belum diamortisasi hingga nilai tercatat obligasi. Nah, namun dalam hal ini perbedaannya di mana sebelumnya nilai tercatat obligasi tabel 7.16 itu senilai 400 juta dikurangi diskon yang belum diamortisasi. Dalam tabel ini nilai tercatat obligasi dikurangi oleh premium yang belum diamortisasi, sehingga nilai tercatat 400 juta ditambah, maksud saya dalam tabel ini nilai tercatat obligasi itu ditambah, sedangkan tabel sebelumnya itu dikurangi, sehingga nilai tercatat obligasi 400 juta ditambah premium yang belum diamortisasi 5 juta, sehingga hasilnya 405 juta. Selanjutnya yaitu prosedur konsolidasian 2015. Pencatatan PT Pandawa yang mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa melakukan pembelian 80% saham PT Satria dengan harga 800 juta, sehingga jurnalnya yaitu investasi pada PT Satria debit 800 juta dan kredit pada kas 800 juta. Berikut lanjutan dari prosedur konsolidasian 2015. Pencatatan PT Pandawa 2015. Diketahui informasi tambahan selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan dividen sebesar 100 juta. Maka jurnal yang dicatat sebagai berikut. 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria di sebelah debit senilai 320 juta. Bagian laba atas PT Satria di sebelah kredit senilai 320 juta. Jurnal ini mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria, yaitu yang diperoleh dari 400 juta dikali dengan persi kepemilikannya 80%. Selanjutnya, kas di sebelah debit senilai 80 juta, investasi pada PT Satria di sebelah kredit senilai 80 juta. Jurnal ini mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria, yaitu diperoleh dari 100 juta dikali dengan 80% kepemilikannya. Selanjutnya, karena persediaan menyebabkan munculnya diferensial, maka diferensial persediaan sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat 10 tahun, sehingga akan diamortasikan tiap tahunnya, yaitu 5 juta dari bangunan 50 juta dibagi 10 tahun, diperoleh per tahunnya 5 juta. Pada 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Dari amortisasi persediaan 25 juta, ditambah 5 juta amortisasi bangunan di tahun 2015. Sehingga kemudian dikali dengan porsi kepemilikannya yaitu 80%. Sehingga jurnal yang dicatat adalah bagian laba atas PT Satria 24 juta di sebelah debit, investasi pada PT Satria 24 juta di sebelah kredit. Jurnal ini mencatat amortisasi diferensial. Selanjutnya, terkait informasi tambahan nomor 2 atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria
memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Dari selisih pendapatan penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Sampai akhir 2015, persediaan baru terjual 40%. Sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 60%. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria di sebelah debit senilai 90 juta, investasi pada PT Satria di sebelah kredit senilai 90 juta. Jurnal ini mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Selanjutnya, terkait informasi tambahan nomor 3 atas transaksi penjualan persediaan PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut belum terjual sehingga keuntungannya belum terrealisasi. Maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Pada 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria di sebelah di sebelah debit senilai 96 juta, investasi pada PT Satria di sebelah kredit senilai 96 juta. Jurnal ini mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 120 juta dikali dengan porsi kepemilikannya 80%. Selanjutnya, terkait informasi tambahan nomor 5, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta atas penjualan ke entitas anak. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015 sehingga keuntungan belum terrealisasi. Maka jurnal yang dibuat adalah bagian laba atas PT Satria 25 juta di sebelah debit, investasi pada PT Satria 25 juta di sebelah kredit. Jurnal ini mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan tanah yang belum terrealisasi. Selanjutnya, terkait informasi tambahan nomor 6, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut sebesar 150 juta. Sedangkan harga jual peralatan sebesar 140 juta. Maka terdapat kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Sebesar 10 juta. Kemudian kita kalikan porsi kepemilikannya yaitu 80%. Maka jurnal yang dibuat adalah investasi pada PT Satria di sebelah debit senilai 8 juta, bagian laba atas PT Satria di sebelah kredit senilai 8 juta. Jurnal ini mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi. Selanjutnya, terkait informasi tambahan nomor 7, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa membeli obligasi PT Satria dari pihak non-afiliansi pada harga 405 juta. Harga pembelian tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai tercatat obligasinya, yaitu sebesar 388.263.188 rupiah, sehingga muncul kerugian sebesar 16.736.812 rupiah. Karena pembelian obligasi PT Satria oleh PT Pandawa terjadi pada 1 Januari 2015, maka kerugian penarikan obligasi tersebut sudah mulai diamortisasi. Berikut adalah tabel perhitungan kerugian penarikan obligasi yang diamortisasi untuk setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 selisih amortisasi penarikan obligasi yaitu senilai 5.113.419 rupiah. Maka pencatatannya yaitu bagian laba atas PT Satria sebesar 9.298.714 rupiah di sebelah debit, investasi pada PT Satria 9.298.714 rupiah di sebelah kredit. Jurnal ini mencatat amortisasi atau kerugian penarikan obligasi, yaitu sebesar 11.623.392 dikalikan dengan porsi kepemilikannya 80%. 11.623.392 ini didapat dari selisih total kerugian penarikan obligasi dikurangi dengan penarikan obligasi
kerugian di tahun 2015. Selanjutnya, setelah kita mencatat jurnal tersebut, kita akan membuat buku besar investasi. Berikut merupakan tabel buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Sebagai berikut. Coba kita lihat tabel pada tabel 7.18 tentang perhitungan jurnal eliminasi. Nah, setelah kita menghitung perhitungan jurnal eliminasi, kita akan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Yang pertama, saham biasa di debit dengan sebesar 500 juta, saldo laba di debit 300 juta, bagian laba atas PT Satria sebesar 107.701.286 rupiah. Di bagian debit, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 55.675.321 rupiah. Sedangkan di kreditnya kita eliminasi dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah, investasi pada PT Satria sebesar 667.701.286 rupiah, dan terakhir di kredit itu kepentingan non pengendali sebesar 195.675.321. Oke, setelah kita mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria, kita akan membuat jurnal tentang mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Apa aja sih akun-akunnya? Yang pertama itu di debit ada beban pokok penjualan sebesar 25 juta, beban penyusutan sebesar 5 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta rupiah, dan goodwill sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan di kreditnya, bagian laba atas PT Satria sebesar 24 juta, bagian laba atas kepentingan non pengendali sebesar 6 juta, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, investasi pada PT Satria sebesar 136 juta rupiah, sedangkan yang terakhir itu kepentingan non pengendali sebesar 34 juta rupiah. Dan persediaan yang diperoleh pada saat itu, persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama itu penjualan sebesar 400 juta, beban pokok penjualan sebesar di kredit sebesar 310 juta rupiah, dan persediaan 90 juta rupiah. Dan sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat itu ialah penjualan di debit sebesar 200 juta, beban pokok penjualan di kredit sebesar 80 juta, persediaan sebesar 120 juta rupiah. Oke, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa kepada PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya seperti berikut. Yang pertama, pendapatan sewa di debit sebesar 26 juta rupiah dan beban sewa 26 juta rupiah. Terus bisa mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pembelian jasa sewa. Jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, utang usaha di debit sebesar 26 juta, piutang usaha sebesar 26 juta di kredit. Dan setelah itu penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta rupiah dan tanah di kredit sebesar 25 juta rupiah. Pada saat itu pula transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta rupiah. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015. Jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, peralatan sebesar 100 juta rupiah di debit dan di kreditnya kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 90 juta rupiah. Dan transaksi pembelian obligasi pada PT Satria oleh PT Pandawa dari pihak non-afiliasi mengakibatkan perlunya jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, diskon obligasi, dan memunculkan kerugian atas penarikan obligasi. Jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, utang obligasi sebesar 400 juta rupiah di debit, kerugian peralatan penarikan obligasi sebesar 16.736.812 rupiah, dan utang bunga sebesar 16 juta rupiah, pendapatan bunga sebesar 30.454.850 rupiah,
Sedangkan di kredit diskon obligasi sebesar Rp8.168.543, investasi pada obligasi sebesar Rp403.454.850. Sedangkan beban bunganya di kredit itu sebesar Rp35.568.270. Sedangkan piutang bunga sebesar Rp16 juta. Ada PT Pandawa dan PT Satria jurnal eliminasi debit dan kredit dan konsolidasian. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yaitu ada penjualan PT Pandawa sebesar 6 miliar dan PT Satria sebesar 900 juta rupiah. Di bagian debit ada 400 juta rupiah dan konsolidasian sebesar 6 miliar 300 juta rupiah. Di bagian debit jurnal eliminasi juga sebesar 200 juta rupiah. Pendapatan sewa PT Pandawa 40 juta rupiah dan jurnal eliminasi bagian debit sebesar 26 juta rupiah dan konsolidasian sebesar 14 juta rupiah. Pendapatan bunga 30 juta 454.850 rupiah dan di bagian debit sebesar 30 juta 454.850 rupiah. Keuntungan penjualan tanah yaitu 25 juta dan jurnal eliminasi di bagian debit 25 juta, di bagian kredit 10 juta. Kerugian penjualan peralatan dari PT Satria sebesar 10 juta rupiah dan jurnal eliminasi bagian kredit sebesar 310 juta rupiah. Beban pokok penjualannya yaitu pada PT Pandawa 2.250 juta rupiah dan PT Satria 264.431.730 rupiah. Dan di bagian debit jurnal eliminasinya sebesar 25 juta rupiah, di bagian kredit 80 juta rupiah, di bagian konsolidasian 2.149.431.730 rupiah. Beban operasinya yaitu 600 juta rupiah dan 80 juta rupiah, di bagian kredit jurnal eliminasi sebesar 26 juta rupiah dan konsolidasiannya sebesar 680 juta rupiah. Beban sewanya 120 juta dan 75 juta, di bagian konsolidasian 169 juta. Beban penyusutan 300 juta dan 25 juta, di bagian debit 5 juta jurnal eliminasinya dan konsolidasinya 330 juta. Beban amortisasinya 50 juta, di bagian jurnal eliminasi bagian kredit 35 juta 568.270 rupiah. Dan di bagian konsolidasian 50 juta rupiah. Bagian laba atas PT Satria yaitu sebesar 83.701.256 rupiah. Dan di bagian jurnal eliminasi bagian debit 107.701.286 rupiah. Kerugian penarikan obligasinya yaitu di bagian jurnal eliminasi bagian debit 16.736.812 rupiah dan di bagian konsolidasiannya 16.736.812 rupiah. Laba bersih konsolidasian dari PT Pandawa yaitu 2.559.156.136 rupiah dan PT Satria sebesar 400 juta rupiah. Jurnal eliminasi bagian debit senilai 832.892.948 rupiah. Di bagian kreditnya 485.568.270 rupiah. Dan di bagian konsolidasiannya 2.608.831.457 rupiah. Bagian laba kepentingan non pengendalian yaitu pada bagian debitnya senilai 55.675.321 rupiah dan bagian kreditnya juga senilai 6 juta rupiah dan konsolidasiannya 49.675.321 rupiah. Bagian induk atas laba bersih yaitu senilai 2.559.156.136 rupiah dan pada PT Satria senilai 400 juta rupiah. Jurnal eliminasi bagian debitnya 891.568.270 rupiah dan di bagian kreditnya 491.568.270 rupiah dan pada konsolidasiannya senilai 2.559.156.136 rupiah. Laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awalnya dari PT Pandawa yaitu senilai 2 miliar dan PT Satria senilai 300 juta rupiah. Dan pada bagian jurnal eliminasi di akun debit yaitu senilai 300 juta rupiah dan konsolidasiannya senilai 2 miliar.
laba bersih atau dari atasnya senilai 2.559.156.136 rupiah, yaitu dari PT Pandawa, dan PT Satria senilai 400 juta rupiah. Di bagian jurnal eliminasi debit itu senilai 891.568.270 rupiah, dan pada bagian kreditnya 491.568.270 rupiah, dan pada konsolidasinya senilai 2.559.156.136 rupiah. Dan adapun yang selanjutnya yaitu dikurangi dividen diumumkan, yaitu senilai pada PT Pandawa itu senilai 200 juta rupiah, dan pada PT Satria senilai 100 juta rupiah. Dan di bagian jurnal eliminasi bagian kreditnya senilai 100 juta rupiah, di bagian konsolidasian senilai 200 juta rupiah. Adapun saldo dari laba akhirnya yaitu PT Pandawa senilai 4.359.156.136 rupiah, dan pada PT Satria yaitu senilai 600 juta rupiah. Di bagian jurnal eliminasi yaitu ada akun debit. Nah, akun debit itu memiliki saldo laba akhir senilai 1.191.568.270 juta. Salah 1.191.568.270 rupiah. Dan di bagian kreditnya yaitu senilai 591.568.270 rupiah. Dan bagian konsolidasian yaitu senilai 4.359.156.000. Yang selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan dari PT Pandawa dan PT Satria, yaitu kas dan setara kas senilai 4.761 juta rupiah, dan PT Satria senilai 1.112.568.270 rupiah, dan pada posisi konsolidasian senilai 5.873.568.270 rupiah. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang piutang usaha senilai 2 miliar dari PT Pandawa dan PT Satria senilai 200 juta rupiah. Di bagian jurnal eliminasi senilai 26 juta rupiah, dan pada konsolidasian senilai 2.174 juta rupiah. Piutang usahanya senilai 16 juta dan jurnal eliminasi bagian kredit senilai 16 juta rupiah. Dan selanjutnya yaitu ada persediaan dari PT Pandawa senilai 800 juta rupiah dan PT Satria senilai 150 juta rupiah. Di bagian jurnal eliminasi bagian kredit senilai 90 juta rupiah dan 120 juta rupiah, dan pada konsolidasian senilai 740 juta rupiah. Investasi pada PT Satria yaitu ada PT Pandawa senilai 803.701.286 rupiah. Dan pada jurnal eliminasi di bagian akun kredit senilai 667.701.256 rupiah dan 136 juta rupiah. Investasi pada obligasi yaitu pada PT Pandawa senilai 403.454.850 rupiah, dan di bagian jurnal eliminasi di akun kredit senilai 403.454.850 rupiah. Adapun tanah senilai 1.500.000 juta rupiah pada PT Pandawa dan PT Satria senilai 550 juta rupiah. Di bagian jurnal eliminasi bagian debit yaitu senilai 75 juta rupiah, di bagian kreditnya yaitu 25 juta dan konsolidasinya senilai 2.100 juta rupiah. Bangunan dan peralatan dari PT Pandawa senilai 2.400 juta rupiah, pada PT Satria senilai 300 juta rupiah. Di bagian jurnal eliminasi bagian debit senilai 50 juta rupiah dan 100 juta rupiah. Dan di bagian konsolidasian senilai 2.850 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada PT Pandawa senilai 1 miliar, pada PT Satria senilai 100 juta rupiah. Dan jurnal eliminasinya yaitu di akun kredit senilai 5 juta rupiah dan 90 juta rupiah. Pada konsolidasiannya senilai 1.195 juta rupiah. Yang selanjutnya ada merek dagang yaitu senilai 525 juta rupiah dan konsolidasiannya senilai 525 juta rupiah.
Yang selanjutnya akumulasi amortisasi, yaitu senilai 100 juta rupiah pada PT Pandawa dan pada konsolidasiannya senilai 100 juta rupiah. Adapun goodwill-nya yaitu pada akun jurnal eliminasi bagian debit senilai 50 juta rupiah dan konsolidasiannya senilai 50 juta rupiah. Dan total aset dari PT Pandawa yaitu senilai 12.109.156.136 rupiah. Pada PT Satria yaitu senilai 2.212.568.270 rupiah. Jurnal eliminasi bagian debit yaitu memiliki total aset senilai 275 juta rupiah dan pada akun kredit yaitu memiliki total aset senilai 1.579.156.136 rupiah. Dan konsolidasian juga memiliki total aset senilai 13.017.568.270 rupiah. Yang selanjutnya ada utang usaha yaitu pada PT Pandawa senilai 1.250 juta rupiah dan PT Satria senilai 204.736.812 rupiah. Dan pada bagian debit jurnal eliminasi senilai 26 juta rupiah di bagian konsolidasian senilai 1.428.736.812 rupiah. Adapun utang bunga yaitu pada PT Satria memiliki utang bunga sebesar 16 juta rupiah. Dan jurnal eliminasi pada akun debitnya 16 juta rupiah. Dan selanjutnya ada utang bank dari PT Pandawa senilai 1.500 juta rupiah dan pada PT Satria senilai 500 juta rupiah dan konsolidasiannya senilai 2 miliar rupiah. Yang selanjutnya ada utang obligasi pada transaksi di PT Satria senilai 400 juta rupiah dan jurnal eliminasi bagian debit senilai 400 juta rupiah dan di bagian kreditnya senilai 8.168.543 rupiah. Dan selanjutnya ada diskon obligasi senilai pada PT Satria senilai 8.168.543 rupiah. Yang selanjutnya ada saham biasa yang dimiliki oleh PT Pandawa yaitu senilai 5 miliar dan PT Satria senilai 500 juta rupiah. Dan pada jurnal eliminasi bagian debit senilai 500 juta rupiah dan konsolidasian senilai 5 miliar rupiah. Yang selanjutnya ada saldo laba atau saldo laba dari atas dari transaksi yang dilakukan oleh PT Pandawa senilai 4.359.156.136 rupiah. Dan pada PT Satria senilai 600 juta rupiah dan jurnal eliminasi bagian debit senilai 1.191.568.269 rupiah. Dan di bagian kreditnya senilai 591.568.270 rupiah. Di bagian konsolidasian senilai 4.359.156.136 rupiah. Yang selanjutnya ada kepentingan non pengendalian yaitu sebesar kredit di jurnal eliminasi sebesar 195.675.321 rupiah dan 34 juta rupiah dan konsolidasian senilai 229.675.321 rupiah. Total liabilitas dan ekuitas dari PT Pandawa yaitu 12.109.156.136 rupiah. Dan di bagian PT Satria senilai 2.212.568.270 rupiah. Dan jurnal eliminasi bagian debit senilai bagian debitnya senilai 2.133.568.200 rupiah dan di bagian kredit 795.412.134 rupiah. Di bagian konsolidasian senilai 13.017.568.270 rupiah. Yang selanjutnya tabel 7.20 laporan keuangan konsolidasian 2015 PT Pandawa dan entitas anak laporan laba rugi konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Yang pertama ada penjualan senilai 6.300 juta rupiah, beban pokok penjualan senilai 2.149.931.730 rupiah dan laba kotor yaitu dikurangi dari penjualan beban pokok penjualan dengan jumlah senilai 4.150.568.270 rupiah. Adapun beban operasional yaitu ada beban operasi senilai 680 juta rupiah, beban sewa 169 juta rupiah, beban penyusutan senilai 330 juta rupiah, dan beban amortisasi senilai 50 juta rupiah, beban bunga senilai 310 juta rupiah. Dan selanjutnya ada total beban operasionalnya berarti senilai 1.539 juta rupiah. Yang selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan sewa yaitu senilai 14 juta rupiah. Total pendapatan dan beban lain-lain yaitu senilai 14 juta rupiah.
Laba bersih konsolidasiannya senilai 2.625.568.270 rupiah. Bagian laba kepentingan non pengendali senilai 49.675.321 rupiah. Bagian laba entitas induk senilai 2.559.156.136 rupiah. Yang selanjutnya PT Pandawa dan entitas anak laporan perubahan saldo laba konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015, yaitu saldo laba yang berakhir 1 Januari 2015 yaitu senilai 2 miliar rupiah. Bagian laba entitas induk yaitu senilai 2.559.156.136 rupiah. Yang selanjutnya ada dividen diumumkan yaitu senilai 200 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu mengenai saldo laba yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang dengan jumlah total yaitu senilai 4.359.156.000. Yang selanjutnya PT Pandawa dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Yang pertama ada akun aset yang berisi mengenai kas dan setara kas senilai 5.873.568.270 rupiah dan memiliki piutang usaha senilai 2.174 juta rupiah, persediaan senilai 740 juta rupiah, tanah senilai 2.100 juta rupiah, bangunan dan peralatan senilai 2.850 juta rupiah, akumulasi penyusutan senilai 1.195 juta rupiah, yaitu totalnya senilai 1.655 juta rupiah. Adapun yang selanjutnya yaitu merek dagang senilai 525 juta rupiah. Akumulasi amortisasi senilai 100 juta rupiah menghasilkan 425 juta rupiah dan goodwillnya 50 juta rupiah dan menghasilkan total aset senilai 13.520.568.270 rupiah. Yang selanjutnya ada liabilitas yaitu ada utang usaha senilai 1.428.736.812 rupiah, utang bank senilai 2 miliar, total liabilitasnya yaitu senilai 3.428.736.812 rupiah. Ekuitas yaitu ada saham biasa senilai 5 miliar, saldo labanya 4.359.156.136 rupiah. Total kepemilikan induk yaitu senilai 9.359.156.136 rupiah. Kepentingan non pengendali yaitu senilai 229.675.321 rupiah. Dan yang selanjutnya ada total liabilitas dan total ekuitas yaitu memiliki total senilai 13.017.568.200. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.